Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Aprilia Maria Putri dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trunajaya Madura. Kakak akan membantu pembelajaran adik-adik di SDN Kedung Kendo, Desa Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai materi kelas 6 dengan tema 1, subtema 2, hewan sahabatku pada pembelajaran 1. Dari pembelajaran 1, adik-adik diharapkan memiliki sikap tanggung jawab, memiliki keterampilan membandingkan dan menyimak, dan tentu saja memiliki pengetahuan perkembangbiakan hewan secara generatif, perkembangbiakan hewan secara vegetatif, dan karakteristik negara ASEAN terkait sosial dan budaya. Adik-adik, apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Lalu, bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Di Indonesia sendiri, dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Bergeser ke negara tetangga, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takardahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Dari hewan yang telah kakak sebutkan, pasti memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif, yakni perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan sehingga terjadi pembuahan. Contohnya, kupu-kupu. Perkembangbiakan yang kedua, yakni perkembangbiakan vegetatif, adalah proses perkembangbiakan tanpa perkawinan atau tidak melalui pembuahan. Biasanya dilakukan dengan cara membelah diri, pertunasan, dan juga fragmentasi. Adik-adik, bagaimana ya cara hewan berkembang biak secara generatif? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya, ayam dan burung. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya, kucing dan kelinci. Yang ketiga, ovovivipar. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya, ikan hiu dan buaya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Coba adik-adik perhatikan hewan-hewan berikut ini. Sekarang, mari kita kelompokkan hewan-hewan tersebut ke dalam diagram Venn berdasarkan cara perkembangbiakannya. Hewan yang beranak diantaranya sapi, kucing, ikan paus, dan musang. Hewan yang bertelur diantaranya ayam, burung elang, ikan, dan kura-kura. Kemudian, hewan yang beranak sekaligus bertelur ada ular dan buaya. Setelah perkembangbiakan secara generatif sudah jelas, sekarang bagaimana cara hewan berkembang biak secara vegetatif?
Yang pertama, cara berkembang biak hewan pada saat organisme baru tumbuh disebut dengan tunas. Contohnya, Hydra dan Porifera. Yang kedua, perkembangbiakan hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih yang dilakukan hewan bersel satu disebut dengan membelah diri. Contohnya, amoeba, protozoa, paramecium, dan virus. Yang ketiga, cara perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri atau pemutusan bagian tubuhnya disebut dengan fragmentasi. Hewan ini contohnya planaria atau cacing pipih. Lalu, dapatkah teman-teman menyebutkan contoh hewan lainnya? Perkembangbiakan hewan secara ovipar tentunya memiliki manfaat. Yang pertama, embrio hewan dapat terlindungi dari luar karena ada cangkang yang membungkusnya, misalnya dari suhu lingkungan. Yang kedua, di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein. Yang ketiga, di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio. Yang keempat, telur dapat terlindungi dari predator. Perkembangbiakan hewan secara vivipar juga memiliki manfaat loh. Yang pertama, induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan predator. Yang kedua, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Nah, hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi, bukan? Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antar kawasan Eropa dan Asia Timur. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Nah, adik-adik, ini dia lambang negara ASEAN yang memiliki banyak arti. Kemudian, terdapat 10 negara yang tergabung di dalamnya, yakni yang pertama ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Philippines, dan Brunei Darussalam. Adik-adik bisa saksikan ya peta persebaran negara-negara tersebut. Yuk, kakak ajak adik-adik belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Yang pertama ada Indonesia. Negara kita terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, produk-produk dari kayu, dan juga pertambangan. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Sekarang, yuk kita terbang ke Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Bergeser ke Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, ada banyak hasil bumi lainnya. Dan juga, sektor pariwisata menjadi keunikan tersendiri di negara Thailand. Singapura. Hayo, adik-adik siapa yang tidak tahu dengan Singapura? Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis dan saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Dari negara-negara yang telah kita kelilingi tadi, coba bandingkan kehidupan ekonomi di negara ASEAN dalam diagram Venn. Sekarang, kita ambil contoh dua negara berikut ini. Yang pertama, negara kita Indonesia dan negara Malaysia. Di Indonesia,
Kegiatan ekonominya berpusat pada pariwisata dan sumber daya alam yang melimpah. Di negara Malaysia, terkenal dengan perdagangan internasionalnya. Kemudian, persamaan dari kedua negara tersebut yakni terletak pada sektor perindustrian, pertanian, tekstil, pertambangan, dan ekspor minyak dan gas bumi. Adik-adik, cermatilah teks berikut ini. Siapkan pensil dan temukan ide pokok yang terdapat pada bacaan bebek. Banyak sekali bukan yang telah kita pelajari kali ini. Amati hewan yang ada di sekitarmu, kemudian catatlah fakta tentang hewan tersebut berdasarkan pengamatanmu. Lalu, diskusikan hasil pengamatanmu dengan orang tua, teman, maupun guru kamu. Baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini. Rajin belajar, taat kepada orang tua dan bapak ibu guru, jangan lupa jaga kesehatan, dan semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik. Selamat belajar.